Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-15 tahun C 2022. Kita bisa karena terbiasa. Kesuksesan yang besar diawali dengan tekun melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Kita bisa karena terbiasa. Betul. Kita perlu proses pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Seorang bisa lari maraton 10 km karena ia mulai dengan menggerakkan langkah pertamanya untuk berlari. Tanpa langkah pertama itu, pasti dia akan tetap berdiri di tempat. Tidak semua kita sanggup untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup. Tetapi semua kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Demikian diingatkan oleh Mother Teresa dari Kalkuta. Kita meniru cinta Kristus yang begitu besar untuk kita. Cinta yang sama hendaknya kita bagikan kepada sesama lewat kata dan perbuatan nyata. Cinta itu butuh pengorbanan. Demikian juga dengan damai, membutuhkan kerendahan hati dan komitmen untuk mewujudkannya. Cinta dan damai tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia terjadi dalam kebersamaan dengan orang lain. Karena itu pertanyaan orang Farisi, siapakah sesamaku? Yang ada dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Adalah pertanyaan yang selalu aktual setiap saat. Setiap orang harus menjawabnya sesuai dengan pengalaman praktis setiap hari. Kita mempunyai banyak teman. Ada teman masa kecil, teman sekolah, teman kerja, teman karena kesamaan hobi, teman seiman, dan sebagainya. Umumnya kita mempunyai banyak teman di saat kita sukses, di saat kita masih memiliki uang, dan di saat segala sesuatunya terjadi seperti yang direncanakan. Teman sejati tidak banyak. Teman sejati adalah dia yang senantiasa ada bersama kita, walaupun tidak kelihatan. Tetapi ia tetap mendukung kita dengan caranya sendiri. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap mencintai kita. Tetapi ia tidak mau menunjukkan dirinya. Ia senang kalau kita bisa berlangkah maju dengan seluruh potensi dan talenta yang kita miliki. Dia mendukung kita dalam sunyi, dengan doa, dan juga dengan caranya yang lain. Orang yang hadir dalam hidup kita bisa diumpamakan seperti sebatang pohon. Pohon ada daunnya, ada rantingnya, ada dahan, dan ada akarnya. Pertama, daun. Sebuah pohon yang besar, ia mulai dengan sebuah biji yang kecil. Biji itu jatuh ke tanah atau ditanam dan tumbuh. Pertama-tama muncul kecambah, menyusul daunnya. Ia berdaun 1, berdaun 2, 3, dan seterusnya. Daun pohon itu mudah sekali muncul dan berkembang. Tetapi daun itu juga mudah gugur. Ia jatuh kalau sudah kering kena terik matahari. Ia jatuh karena diterpa angin kencang atau karena musim. Daun mudah muncul, tetapi juga mudah berjatuhan. Demikian juga teman, dikala kita mulai sukses dan mengalami kegembiraan dalam hidup, pasti ada banyak teman di sekitar kita. Tetapi mereka akan perlahan-lahan hilang dan tak bertahan ada bersama kita. Kalau kita mulai mengalami kesulitan, mengalami tantangan dalam hidup, seperti daun, mereka mudah gugur. Kedua, ranting atau dahan pohon. Sesudah ada daun, ranting akan muncul. Ia akan bertambah banyak seiring perjalanan waktu. Ranting memang akan tumbuh beriringan dengan semakin tinggi dan lamanya usia pohon. Akan tetapi ranting mudah juga patah dan jatuh. Semakin tinggi pohon bertumbuh,
pasti ranting-ranting kecilnya mulai kering dan berjatuhan. Seiring perjalanan waktu, pohon makin tinggi dan besar, maka rantingnya juga akan makin besar. Daunnya makin lebat, serta pohon mulai berbuah. Semakin lama, buah dan daun makin berat, maka ranting, dahan juga patah, berjatuhan. Apalagi di saat angin kencang dan badai menerpa. Demikian juga dengan teman. Semakin kita sukses, semakin kita banyak teman yang ada di sekitar kita. Dikala tantangan datang silih berganti, kesulitan datang menerpa, teman-teman ini perlahan-lahan akan pergi meninggalkan kita. Ketiga, akar pohon. Akar pohon itu tidak kelihatan. Ia selalu ada di dalam tanah. Pohon semakin besar dan tinggi, akarnya akan semakin dalam dan tidak kelihatan. Pohon yang besar dan tinggi, berdaun rimbun dan berbuah lebat, ia tetap berdiri kokoh menjadi tempat bersarangnya banyak kehidupan karena ada akarnya yang kuat dan dalam. Akar itu semakin hari, semakin dalam menembusi lapisan tanah. Ia mencari sumber air dan makanan yang ada untuk memberi kekuatan kepada batang pohon yang besar dan tinggi itu. Ada saja teman-teman kita yang kadang mereka tidak muncul dan tidak memamerkan dirinya di depan umum bahwa mereka adalah orang yang berjasa, yang menolong dan membantu agar kita sukses dalam hidup atau menjadi orang hebat. Mereka ada dan terus mendukung dengan cara mereka dalam sunyi. Dalam hidup, teman itu ada seperti daun, ranting, dan akar. Kita harus bisa menjawab, siapakah sesama kita yang sesungguhnya? Atau siapakah teman kita yang sesungguhnya? Pengalaman hidup bisa membantu kita untuk mendapat jawabannya. Atau menjawab pertanyaan, seperti apakah kita untuk teman-teman kita? Seperti daun, ranting, atau akar pohon? Dalam cerita orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Itulah model teman yang seperti akar pohon. Orang Samaria pada zaman Yesus sering dipandang sebagai orang yang tidak dianggap dalam tatanan sosial masyarakat Yahudi. Tetapi justru dari kalangan ini muncul orang yang baik, yang menjadi sesama yang baik hati bagi orang yang mengalami nasib sial dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam hidup setiap hari, orang Samaria itu senantiasa berpihak pada kebaikan. Ia seperti akar pohon yang selalu berjuang untuk menembusi kerasnya lapisan tanah yang ada agar pohon bisa semakin tinggi dan besar, serta berdaun rimbun dan berbuah lebat. Orang yang senantiasa berpihak pada kebaikan umum, senantiasa adalah orang yang bermurah hati, orang yang sabar, dan bijaksana. Mari kita menjadi orang Samaria yang baik hati dalam hidup setiap hari. Hal itu bisa kita lakukan kalau sudah terbiasa menghidupinya di tengah keluarga, di lingkungan, dan juga wilayah tempat kita tinggal. Sesuatu yang baik itu tidak tiba-tiba saja munculnya. Ia terjadi melalui proses pembiasaan. Orang yang tidak terbiasa dengan hal baik dan kebersamaan dalam hidup setiap hari, tidak pernah bisa diharapkan dari orang itu untuk berbuat lebih, terutama untuk membina kebersamaan, kebaikan dalam hidup bersama. Tetapi miracle bisa saja terjadi. Tempat untuk membiasakan segala sesuatu yang baik, pertama-tama adalah keluarga. Keluarga tidak tergantikan peranannya. Ia menjadi sekolah utama dan pertama dalam kehidupan manusia. Kegagalan untuk membiasakan hal baik dalam keluarga, maka generasi yang lahir dari keluarga itu kemudian akan menjadi pribadi-pribadi yang sulit dan menciptakan banyak masalah untuk orang lain. Mari kita menjadi
orang yang baik hati. Bukan karena kata orang, tetapi karena memang aslinya seperti itu. Kita bisa karena terbiasa. Tuhan memberkati.